Bonjour à tous! Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat bergabung kembali dalam webinar Warung Prancis UKSW. Nah, semoga teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tetap selalu sehat dan terhindar dari COVID-19 ini ya. Nah, dan sekarang perkenalkan, nama saya Ginsa Umboh Rawung. Dan saya Regita Tisar, dan kami berdua adalah volunteer Warung Prancis UKSW, dan pada siang hari ini kami bertugas memandu webinar yang berjudul Studi di Prancis. Iya dong, senang sekali akhirnya kita bisa berkumpul bersama lagi secara virtual dalam webinar ini. Betul sekali Ginsa, jadi hari Sabtu yang lalu Warung Prancis UKSW sudah melaksanakan webinar yang pertama. Dan webinar itu berjudul Social Media Strategy 101 oleh Mbak Neno. Oh iya, dan bagi teman-teman dan ibu bapak sekalian yang kemarin bertanya tentang materi webinar ini, bisa pantau terus Instagram dari Warung Prancis UKSW, yaitu @warungprancis.uksw. Dan siang ini kembali Warung Prancis akan mengajak teman-teman dan ibu bapak sekalian untuk belajar bersama baik pendidikan di Prancis, cara-cara melanjutkan studi ke Prancis, dan tentunya pengalaman-pengalaman selama berada di Prancis. Senang sekali pada siang hari ini kita juga sudah kedatangan dua pembicara. Yang pertama dari Yogyakarta, yaitu ada Mbak Reza. Bonjour Mbak Reza. Bonjour Mbak. Bonjour semuanya. Nah, Mbak Reza ini adalah penanggung jawab kampus France Yogyakarta. Beliau adalah sumber informasi tentang budaya di Prancis. Jadi silakan untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mbak Reza, silakan ditulis di fitur Q&A. Dan selain Mbak Renza, webinar kita pada hari ini juga menghadirkan Ibu Si Natalia Sumi yang saat ini sedang menyelesaikan studi S3 beliau di Sorbonne University Paris. Bonjour Madame Si. Hai, bonjour à tous. Wah, keren sekali nih Bu Si Natalia. Iya, Jadi di sana apa ya Bu? Ya, sorry. Sana sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 8.42. Masih pagi. pagi. Kalau gitu selamat pagi buat Ibu yang di sana. Bonjour. Selamat pagi. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Ibu Si Natalia ini adalah dosen di UKSW dan sepertinya merupakan dosen pertama UKSW yang belajar di Prancis. Benar demikian, Ibu? Yes, benar. Amin. UKSW akan punya alumni pertama yang langsung studi di. Wah, Oke, sekarang sudah ada sekitar 224 peserta dari 449 yang mendaftar. Dan tentunya semuanya pasti sudah tidak sabar lagi. Betul. Namun sebelumnya perlu kami ingatkan kembali, jika selama sesi ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa bertanya melalui fitur Q&A di panel Zoom masing-masing. Dan juga selama sesi kita bisa saling bersapa dan berkomentar melalui fitur chat pada panel Zoom masing-masing. Dan di akhir sesi pun kita bisa bertepuk tangan dengan cara menuliskan frap dalam yang adalah bahasa Prancis untuk clap atau frap dalam bahasa Indonesia. Wah, nah ini kayaknya udah mesti mulai nih, Re. Ya, wah ini sudah bertepuk tangan. Oke, sekarang mari kita sambut pembicara pertama kita, Mbak Renza. Silakan Mbak Renza. Halo semuanya. Sekali lagi bonjour untuk yang baru bergabung. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu nih untuk rekan-rekan BKHI, Ibu Frances, dan juga rekan-rekan teman-teman WP UKSW yang sudah menyelenggarakan kegiatan siang hari ini. Juga teman-teman partisipan yang sudah bergabung siang hari ini. Saya yakin teman-teman sudah sedikit banyak tahu tentang studi di Prancis, tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Renza, selaku penanggung jawab Kampus France Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Nah, tadi saya sempat menyinggung bahwa saya rasa teman-teman di sini sudah banyak tahu tentang studi di Prancis, tapi mungkin yang belum terdengar gaungnya adalah bahwa saat ini, sebagai informasi awal ya, bahwa saat ini Prancis itu menduduki sebagai negara keempat
atau negara pertama setelah 3 negara Anglofon yang menjadi tujuan utama mahasiswa internasional untuk studi. Nah, alasannya kenapa kok Perancis bisa sampai jadi negara pertama setelah negara Anglofon atau negara keempat setelah 3 negara Anglofon tadi sebagai negara tujuan untuk studi. Nah, saya akan membagikan alasan-alasannya. Kenapa kok bisa sih Perancis dipilih sebagai negara yang menjadi tujuan utama setelah atau sebagai negara non-Anglofon pertama yang menjadi tujuan studi mahasiswa internasional. Yang pertama jelas dari segi penelitiannya, terbukti dengan adanya 65 penghargaan Nobel, 16 medali yang didapatkan dari berbagai bidang studi. Ini menjadi bukti bahwa memang pendidikan atau penelitian di Prancis itu sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Selain itu dari segi pendidikan tinggi juga di Prancis itu banyak sekali perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta yang menawarkan program-program yang sangat spesifik atau jurusan-jurusan yang sangat spesifik. Artinya apa? Program-program ini banyak diinovasi yang mungkin belum bisa teman-teman temukan kalau kalian studi di negara lain ataupun di Indonesia gitu. Nah, contohnya seperti program-program parfumery yang sudah sangat familiar di Prancis, kemudian ilmu-ilmu atau program turunan dari cabang-cabang misalnya seperti bidang kimia, itu ada yang namanya nanofotonika. Nah, itu yang mungkin sangat asing untuk kita tapi sangat familiar di Prancis, itu adalah salah satu bidang yang sangat spesifik dan juga baru. Atau tidak mudah ditemui kalau misalnya kita studi di luar negara Prancis itu sendiri. Kemudian selain itu di Prancis itu ijazah yang dikeluarkan oleh pemerintah jelas diakui secara internasional khususnya di Eropa. Dengan demikian kalau teman-teman mau melanjutkan karir di Eropa atau mungkin mau melanjutkan pendidikan lagi di Eropa dengan bekal ijazah itu tadi akan memudahkan kalian memasuki dunia profesional atau memasuki dunia pendidikan selanjutnya. Nah, selain itu, di Prancis juga banyak sekali institusi atau perguruan tinggi yang bergengsi. Contohnya seperti HSC, kemudian HSC untuk bidang manajemen atau ekonomi. Kalau misalnya teman-teman yang berburu jurusan atau program MBA, nah itu mungkin bisa mengincar HSC atau HEC. Kemudian ada juga INSET di bidang yang sama, kemudian ada Sorbonne Université dengan grup pemongnya atau dengan grupnya yang terdiri dari banyak sekali perguruan tinggi. Nah, nanti mungkin Ibu Natalia juga bisa cerita soal apa kualitas di Sorbonne Université atau khususnya di MNHN tempat beliau studi saat ini. Kemudian selain itu ada juga universitas-universitas negeri lainnya yang tidak kalah bergengsi juga, seperti ada Université Grenoble yang sangat terkenal akan studi atau bidang sainteknya. Kemudian ada juga perguruan-perguruan tinggi lain yang juga tidak kalah menarik seperti Universitas Strasbourg, La Rochelle, kemudian Marseille, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini yang mungkin banyak dipertanyakan oleh mahasiswa Indonesia ya. Apakah kalau untuk studi di Perancis itu hanya tersedia program dalam bahasa Perancis saja? Nah, seperti yang teman-teman lihat dalam layar bahwa ada pilihan program dengan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya untuk rekan-rekan di sini yang lebih tertarik memilih program berbahasa Inggris, mungkin ini menjadi solusinya. Karena ada banyak sekali sekolah di Prancis, program studi yang menawarkan bahasa pengantar dalam bahasa Inggris. Begitu di sini ada 150 program studi dalam jenjang S1 yang ditawarkan dalam program bahasa Inggris, kemudian 451 dalam jenjang master, ribuan untuk program singkat atau kuliah singkat. Sementara untuk S3 sendiri sudah ada lebih dari 400-an. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya memilih program berpengantar bahasa Inggris, nantinya cukup sertakan TOEFL atau IELTS-nya saja. Untuk berapa skornya, itu bergantung dengan kebijakan masing-masing kampus. Selanjutnya, dari segi daya tarik ekonomi Prancis. Nah, sebagai negara yang menginovasi ribuan startup,
Perancis juga memiliki daya tarik karena banyak sekali perusahaan-perusahaan asal Perancis yang cukup apa istilahnya ya, cukup diincar oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia, diincar baik untuk berintegrasi dalam dunia profesional ataupun untuk mencari pengalaman seperti program magang contohnya. Nah, ini salah satu yang paling banyak dibidik biasanya adalah di salah satu tempat produksi pesawat Airbus yang ada di Toulouse. Itu biasanya juga jadi salah satu incaran mahasiswa Indonesia. Nah, karena itulah makanya banyak sekali mahasiswa internasional itu memilih Prancis sebagai negara tujuan studi mereka. Begitu. Selanjutnya dari segi bahasa sendiri, teman-teman mungkin sudah banyak tahu bahwa saat ini bahasa Prancis digunakan sebagai bahasa resmi kedua di United Nations atau di PBB dengan 300 juta penutur di seluruh dunia, digunakan di hampir semua benua yang ada di dunia ini. Tentu bahasa Prancis ini menjadi investasi untuk teman-teman yang mungkin pengen menguasai lebih bahasa atau mungkin ingin memiliki kemampuan selain berbahasa Inggris gitu. Jadi tidak akan ada ruginya kalau teman-teman menguasai bahasa Prancis. Selanjutnya dari segi pariwisatanya, nah ini jelas karena kalau kita studi kan nggak mungkin hanya studi aja ya, pasti akan ada saatnya di mana kita libur, kemudian ingin wisata, mengunjungi tempat-tempat yang menarik. Nah, dengan Prancis yang dinobatkan sebagai tempat wisata atau destinasi wisata nomor 1 di dunia, tentu rekan-rekan akan mendapatkan privilege untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang menjadi daya tarik bagi seluruh warga internasional seperti La Tour Eiffel atau Menara Eiffel, kemudian Museum Louvre, kemudian ada lagi gereja di Sacré-Cœur, Montmartre, ada lagi ladang lavender. Nah, itu adalah bonus untuk teman-teman yang memilih studi ke Perancis karena kalian akan dengan mudah mengakses ke tempat-tempat wisata itu. Selain itu, dengan teman-teman memilih Perancis, seperti yang teman-teman tahu bahwa di Perancis atau letak dari Perancis sendiri ini kan ada di jantung Eropa, di mana ini memudahkan kalian jika ingin mengunjungi negara-negara Eropa lainnya. Jadi misalnya mau liburan musim panas ini pengen ke Belgia, kemudian musim panas selanjutnya pengen ke Belanda, atau mungkin nanti liburan tengah semester pengen ke Spanyol, Italia, Austria. Nah, itu akan dengan mudah karena selain letaknya juga ada di jantung Eropa, visa yang kalian dapatkan itu adalah visa pelajar yang juga visa Schengen. Jadi artinya teman-teman bisa menggunakan satu jenis visa itu untuk mengunjungi negara-negara yang termasuk dalam wilayah Schengen. Begitu. Kemudian dari segi kuliner, nah ini juga salah satu privilege yang bisa teman-teman manfaatkan kalau misalnya studi di Perancis, karena seperti yang disampaikan oleh UNESCO bahwa kuliner di Perancis ini merupakan salah satu warisan budaya. Jadi ini menjadi suatu keistimewaan. Kalian bisa dengan mudah mendapatkan makanan-makanan yang mungkin selama ini ada di Indonesia, tapi mungkin penasaran dengan rasa aslinya seperti apa. Nah, itu tadi adalah alasan-alasan atau yang menjadi dasar kenapa Prancis bisa menjadi negara tujuan utama untuk mahasiswa internasional setelah 3 negara Anglophone tadi ya. Dan juga mungkin alasan-alasan tadi meyakinkan teman-teman untuk kenapa kok harus memilih Prancis atau mungkin apa kelebihannya jika studi di Prancis. Sekarang kita akan membahas tentang kehidupan mahasiswa atau detail bagaimana untuk menjadi mahasiswa di Prancis. Nah, ini adalah sistem pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Kemeristekdiktinya Prancis. Jadi pemerintah Prancis itu menerapkan sistem yang namanya LMD. L-nya itu adalah licence yang setara dengan S1 di Indonesia, M-nya adalah master yang setara dengan S2, D-nya adalah doktora yang setara dengan S3. Nah, di sini sebetulnya di bawah licence itu masih ada D3, sama seperti di Indonesia ya.
Durasinya kurang lebih juga sama, kalau untuk D3 2 tahun, kemudian S1 agak berbeda, kalau di Indonesia 4 tahun, di Prancis hanya 3 tahun, masternya 2 tahun, sama kemudian doktornya minimal 3 tahun. Untuk doktor ini sangat bervariasi ya, tergantung dengan bidang yang digeluti itu apa. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, kalau untuk D3 dan juga S1, itu pendaftaran ke perguruan tinggi negeri itu ada di periode yang sama, yaitu November sampai dengan Januari. Nah, kemudian kalau untuk master, itu Januari sampai dengan Maret. Untuk doktora, ini bisa kapan saja, karena prinsipnya kalau untuk doktor, itu bergantung dengan dosen pembimbing atau istilahnya promotor yang ada di Perancis. Jadi nanti promotor inilah yang akan membantu untuk mendaftar ke perguruan tinggi yang diinginkan. Ini pendaftaran dibuka setahun sekali, dan pendaftaran ini biasanya akan didampingi secara penuh oleh Campus France. Nah, keuntungan lain yang bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya memilih studi di Perancis adalah dari segi akomodasi nih. Yang pertama, tempat tinggal. Tempat tinggal di Perancis itu sangat bervariasi, mulai dari bentuknya rumah, kemudian ada juga apartemen. Nah, ini tergantung dengan keinginan atau preferensi teman-teman. Yang jelas, pemerintah Perancis itu memfasilitasi yang namanya CAF, atau kepanjangan dari Caisse d'Allocation Familiale, di mana CAF ini adalah sebuah lembaga dari pemerintah Perancis yang tugasnya memberikan potongan biaya tempat tinggal. Jadi, potongan ini adalah hak semua mahasiswa internasional, pun juga mahasiswa Prancis. Jadi semuanya berhak mendapatkan potongan ini. Teman-teman nanti cukup menyerahkan berkas-berkas yang diinginkan atau yang diperlukan, kemudian nanti akan diberikan potongan. Potongannya bisa mencapai 40%, sangat bervariasi, tergantung dengan jenis tempat tinggalnya, pendapatannya, kemudian di mana kota tempat tinggalnya. Kemudian asuransi kesehatan di sini gratis, diberikan secara gratis oleh pemerintah Perancis. Ini juga hak semua mahasiswa, baik mahasiswa Uni Eropa maupun mahasiswa internasional non-Uni Eropa. Semuanya bisa klaim asuransi ini. Nah, nanti mungkin Ibu Natalia juga bisa berbagi tentang asuransi kesehatan. Kemudian terkait dengan transportasi di Prancis juga sangat beragam ya. Ada yang berbentuk metro atau subway, kemudian ada tram, ada bis, ada RER kalau di Paris. Nah, ini transportasi ini itu memberikan potongan atau biaya courting khusus untuk mereka yang usianya biasanya di bawah 25 atau 26 tahun. Jadi untuk yang di usia bawah itu akan diberikan harga khusus, bervariasi bergantung dengan kota di mana kalian tinggal. Kemudian untuk kegiatan kebudayaan ini sama seperti tempat wisata dan juga kuliner tadi, salah satu privilege yang juga bisa teman-teman manfaatkan atau menjadi pengalaman lebih kalau misalnya teman-teman studi di Perancis. Karena banyak sekali kegiatan kebudayaan yang sangat terkenal di Perancis seperti Fête de la Lumière atau Light Festival di kota Lyon, kemudian ada juga Marché Noël di kota Strasbourg yang sangat terkenal dan sudah membudaya dari zaman dahulu kala hingga sekarang. Nah, kalau untuk biaya hidup sendiri, di sini gambarannya untuk Paris itu kurang lebih 13-16 juta per bulan. Di luar Paris itu 10 sampai dengan 13 juta per bulan. Nah, angka-angka ini itu mencakup biaya hidup, biaya untuk sehari-hari, makan, minum, kemudian untuk biaya tempat tinggal, biaya transportasi, dan juga biaya hiburan. Tapi tentu ini masih bisa berubah ya, masih bisa kurang, masih bisa juga lebih bergantung dengan gaya dan juga pola hidup tiap-tiap mahasiswa seperti apa. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah terkait dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan istilah PPI yang ada di banyak negara, termasuk juga di Perancis. Nah, kalau untuk di Perancis sendiri tersebar di 17 kota. Hampir di semua kota di Perancis itu ada PPI, jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya suatu hari pas studi kangen dengan Indonesia atau mungkin kangen masak-masak sama teman-teman Indonesia. Nah, teman-teman bisa menghubungi PPI untuk berkegiatan bersama, karena biasanya juga PPI banyak mengadakan kegiatan-kegiatan bareng gitu dengan KBRI juga biasanya.
Selanjutnya, nah ini terkait dengan kehidupan beragaman di Prancis. Kehidupan beragaman di Prancis sangat amat wajar ya, terlepas dari kasus-kasus yang mungkin pernah terjadi dan juga pernah diberitakan oleh media selama ini, tapi kehidupan di Prancis atau kehidupan beragama di Prancis itu sangat amat wajar. Karena contohnya seperti di Paris sendiri juga ada Grand Mosque yang sangat amat ramai kalau di dalam kehidupan yang biasa ya, maksudnya tidak ada pandemi seperti ini, itu kalau musim atau pada saat Idul Fitri, Idul Adha, itu juga biasanya sangat ramai. Kemudian untuk sholat Jumat juga biasanya sangat aktif, begitupun dengan masjid-masjid yang ada di kota-kota lain. Memang di kota lain masjidnya tidak sebesar di Paris ini, di Grand Mosque, tapi cukup aktif juga. Tapi khusus untuk di universitas, kalau misalnya teman-teman mungkin membayangkan akan ada musola khusus, itu kebetulan memang tidak ada. Tapi biasanya ada beberapa kampus yang menyediakan tempat khusus untuk beribadah, dan itu tidak hanya digunakan untuk yang umat muslim saja, tapi juga untuk digunakan semua umat beragama. Jadi biasanya tempatnya jadi satu. Begitu. Kemudian, nah ini biasanya yang banyak ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Kalau beasiswanya bagaimana? Apa aja yang beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Prancis? Nah, sebelum kita bahas beasiswa, saya ingin menjelaskan dulu bahwa di Prancis itu biaya studinya sudah distandarkan oleh pemerintah. Untuk S1, licence, itu dari yang awalnya seharga 108 juta rupiah per tahun, itu disubsidi oleh pemerintah menjadi ini total awalnya adalah 149 juta ya. Jadi kemudian disubsidi oleh pemerintah sebanyak 108 juta. Nah, teman-teman yang dibayarkan oleh mahasiswa internasional itu hanya 41 juta rupiah per tahunnya. Untuk jenjang master awalnya sekitar 209 juta, kemudian disubsidi oleh pemerintah 153 juta, yang dibayarkan nantinya oleh mahasiswa internasional adalah 56 juta rupiah. Kalau untuk doktor, ini yang disubsidi sejumlah sekian, 170 juta, yang dibayarkan adalah 5.700.000 atau sekitar 380 euro. Nah, tapi angka-angka ini itu adalah yang ditetapkan oleh pemerintah. Sementara kampus-kampus itu banyak yang memberikan subsidi tambahan. Nah, subsidi tambahan ini disebut dengan exoneration parsial, atau exoneration itu bahasa Indonesianya berarti pembebasan biaya studi. Nah, pembebasan biaya studi ini biasanya memangkas lagi harga yang 41 juta ini menjadi kurang lebih sekitar 3 sampai 5 juta per tahunnya untuk S1. Nah, sementara untuk yang S2 dipangkas lagi dari 56 juta hanya dibayarkan sekitar 5 sampai dengan 7 juta per tahunnya. Ini adalah kebijakan yang memang diambil oleh kampus-kampus negeri. Kalau teman-teman nanti mau cek kampus mana saja yang memberikan subsidi tambahan, bisa nanti menghubungi kami atau bisa juga cek katalog kampus Frans yang ada di dalam situs indonesia.kampusfrans.org. Nah, untuk beasiswanya sendiri, ini adalah beasiswa baru yang diluncurkan oleh pemerintah Prancis melalui Kedutaan Besar Prancis di Indonesia, namanya beasiswa parsial D3 dan S1. Jadi untuk teman-teman yang ingin studi S1, tapi mungkin selama ini kesusahan mencari pendanaannya atau beasiswa yang ditawarkan baik dari pemerintah ataupun dari perusahaan, nah ini bisa menjadi solusi. Karena ini adalah salah satu beasiswa yang mendanai jenjang D3 dan S1 yang meliputi pembiayaan untuk biaya visa, tiket pesawat, pulang dan pergi, biaya pendidikan, biaya studi tadi. Jadi kalau misalnya biaya studinya teman-teman masih 46 juta, maka nanti akan ditanggung sepenuhnya oleh beasiswa ini. Kemudian biaya CVC atau biaya iuran kehidupan kampus, kontribusi kegiatan kampus, kemudian akses prioritas ke asrama universitas atau yang biasanya disebut dengan CRUS, CROUS. Begitu. Nah, beasiswa ini dibuka setahun sekali setelah pendaftaran perguruan tinggi negeri untuk jenjang S1 ditutup. Jadi syarat utama untuk mendaftar beasiswa ini adalah harus sudah diterima oleh kampus tujuan yang ada di Prancis. Ini tahun ini kami buka tadi mulai dari bulan Mei, akhir Mei sampai dengan 15 Juni.
Nah, selanjutnya ada beasiswa France Excellence atau French Excellence. Ini adalah beasiswa untuk jenjang S2, Master, yang menanggung biaya visa, tiket pesawat pulang dan pergi, biaya pendidikan, biaya CVSC, akses prioritas ke asrama universitas atau kursus tadi, dan juga biaya hidup. Prinsipnya sama seperti dengan beasiswa S1 tadi, bahwa pada saat pendaftaran mahasiswa atau calon pendaftar itu wajib sudah diterima oleh kampus tujuan yang ada di Prancis. Begitu. Saat ini sedang dibuka pendaftaran beasiswa ini sampai dengan nanti tanggal 6 Juli. Barangkali sudah ada punya LOA, nah mungkin bisa coba nanti cek di situsnya kampus atau daftar. Selain itu ada juga EFL, Excellence atau Bourse EFL. Bourse EFL ini dibuka antara bulan September sampai dengan Januari, kurang lebih mendanai biaya hidup, kemudian biaya CVSC juga, kemudian tiket pulang pergi, kemudian ada juga biaya visa dibebaskan. Nah, jadi teman-teman sudah tidak perlu khawatir lagi untuk biaya visa dan juga biaya transportasinya karena semua akan ditanggung oleh program France Excellence. Nah, tapi program France Excellence atau beasiswa EFL ini terbatas bidang studinya. Sementara untuk yang France Excellence ini dan juga beasiswa parsial ini terbuka untuk semua bidang studi. Jadi tidak terbatas bidang studinya, tidak terbatas pula kampusnya, boleh kampus negeri, boleh kampus swasta, teman-teman boleh berprogram bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis, teman-teman bisa daftar ke beasiswa ini. Nah, kalau untuk EFL, itu terbuka juga untuk program bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis, tapi bidang studinya itu terbatas, hanya untuk bidang studi ilmu politik, ilmu hukum, ekonomi manajemen, teknik, lingkungan, dan juga sains. Gitu. Nah, setelah selesai studi, tentunya teman-teman akan secara otomatis menjadi alumni Prancis, dan nantinya akan difasilitasi atau diwadahi melalui France Alumni Indonesia ini, di mana France Alumni Indonesia ini biasanya juga membagikan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang kaitannya untuk membagikan tentang informasi lanjutan studi atau informasi pekerjaan, kesempatan peluang pekerjaan, atau juga untuk mengumpulkan kembali alumni-alumni Prancis. Nah, selain itu juga banyak sekali alumni-alumni Prancis yang pada akhirnya bergabung ke perusahaan-perusahaan Prancis yang ada di Indonesia. Nah, ini diantaranya ada di Schneider, Michelin, Airbus, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini adalah kampanye baru dari Kampus France. Namanya adalah Bienvenue en France. Bienvenue en France ini adalah sebuah kampanye yang menekankan terkait dengan atau menekankan tentang peningkatan kualitas dalam menyambut mahasiswa internasional. Nah, di sini kami memilih 10 duta kampanye ini yang terdiri dari para alumni dengan berbagai macam bidang. Nah, ini ada dari ekonomi, ada dari teknik, ada dari ini juga teknik perminyakan, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, tadi saya sudah ngomong panjang lebar, tapi saya lupa menjelaskan tadi tentang Kampus France. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum kenal Kampus France ini apa sih sebetulnya? Apakah ini nama kampus? Ada di mana sebetulnya, ataukah ini sebuah agen pendidikan swasta? Nah, jadi Kampus France ini adalah lembaga resmi dari pemerintah Prancis. Kantor kami berbasis di Paris, Prancis. Misi utama kami adalah untuk membantu atau mendampingi mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Prancis, baik dari jenjang tadi D3, S1, S2 sampai dengan S3. Nah, Kampus France sendiri kalau di Indonesia itu terintegrasi dengan IFI atau Institut Français d'Indonésie, Institut Français Indonesia, di bawah naungan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Jadi segala informasi yang kami bagikan itu sifatnya resmi dari pemerintah Prancis. Kami pun juga lembaga resmi yang diutus oleh pemerintah Prancis. Segala konsultasi dan juga layanan yang kami berikan itu
tidak memungut biaya apapun. Jadi teman-teman silahkan kalau misalnya mau menghubungi kami, bisa datang ke kampus FRONGS terdekat di kotanya, bisa di Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan juga Medan. Nah, ini kurang lebih misi utama kampus FRONGS tadi, informasi pendidikan tinggi, membimbing proyek studi. Jadi layanan yang kami tawarkan itu adalah layanan konsultasi dan juga pendampingan. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Oke, nah ini terkait dengan persiapan studi di Prancis. Yang jelas yang harus dipersiapkan pertama kali adalah persiapan bahasa, baik bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis, karena untuk teman-teman yang memilih berbahasa Prancis maka harus punya DELF atau ijazah atau sertifikat kemampuan bahasa Prancis hingga level B2. Sementara kalau untuk bahasa Inggris harus punya IELTS atau TOEFL. Nah, setelah mempersiapkan bahasanya, tentu teman-teman juga bisa secara beriringan mencari informasi tentang universitas tujuan, bisa cari secara mandiri, bisa juga dengan konsultasi dengan kampus FRONGS, orientasi bisa dengan kami juga. Nah, kemudian nanti dilanjutkan, kalau misalnya sudah yakin memilih kampusnya, bisa kami lanjutkan dengan pendaftaran online. Nah, untuk pendaftaran online ini, ke kampus negeri, tidak ada tes tertulis, tes wawancara mungkin bisa jadi ada, tapi secara umum biasanya tidak akan diminta, kecuali kampus memang memerlukan informasi lebih atau ingin mendalami profil siswa. Kemudian hasil seleksi nanti juga bisa dipantau secara berkala, karena pendaftaran ini dilakukan melalui sebuah platform dengan membuat akun, dan nanti dari situ teman-teman bisa pantau hasilnya melalui akun yang sudah dibuat. Selanjutnya, kalau sudah diterima, tentu akan kami bantu untuk pengajuan visanya. Begitu. Nah, ini adalah kontak kampus FRONGS Indonesia. Silahkan kalau misalnya teman-teman butuh informasi, atau teman-teman juga bisa menghubungi kampus FRONGS Yogyakarta dengan kontak saya nanti di kampusfrongs.yok@ivib.com, atau bisa juga menghubungi atau cek informasi terkini melalui situs kampus FRONGS Indonesia, Instagram, Twitter, Facebook, ataupun di situs. Kurang lebihnya begitu. Mungkin langsung dilanjut dengan pembicara selanjutnya, Mbak Regita dan Mbak Ginsa. Oke, merci beaucoup Mbak Renza. Sama-sama, semoga nggak ngantuk ya, tadi dijelasin panjang lebar. Kami menyimak. Oke, jadi minta tolong buat Mbak Renza selagi nanti kita ke sesi lihat-lihat ke panel